Habatus Renungan Harian Anak. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Ucap syukur ya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam Renungan Harian Anak Habatus, Hidupku bagi Kristus. Mari kita akan belajar kembali firman Tuhan yang kali ini diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 dengan judul Menolak Mengakui Kesalahan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tak terasa ya, pada hari ini ialah hari terakhir di tahun 2024. Tanpa terasa kita sudah melalui tahun ini begitu cepat. Dan besok kita akan menyongsong tahun yang baru. Nah renungan kita hari ini ialah menolak mengakui kesalahan, diambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan membacakan yang Matius 9 ayat yang ke-12, yaitu Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, di sini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Matius. Dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, pada masa itu, pemungut cukai ialah suatu pekerjaan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Yahudi, di mana terkadang pemungut cukai itu selalu meminta secara paksa atau melebihi apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah pada saat itu. Ketika Matius duduk di situ, maka Tuhan Yesus lewat di depannya dan Tuhan Yesus melihat Matius. Lalu Tuhan Yesus mengajak Matius untuk mengikut dia. Dan dengan segera Matius meninggalkan segala pekerjaannya dan uangnya dan harta bendanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Saking gembiranya, Matius akhirnya mengundang makan di rumahnya untuk mengucap syukur. Dan ketika Tuhan Yesus dan Matius ini makan bersama-sama, maka datanglah banyak para pemungut cukai ikut bersama mereka untuk makan. Di sini ada sekelompok orang Farisi yang melihat kejadian tersebut. Nah, di sini orang Farisi berkata, kenapa dia makan bersama orang-orang berdosa? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dengan penuh sukacita, Tuhan menyambut para pendosa dan makan bersama dengan mereka. Tetapi kaum Farisi mengecam hal tersebut ya. Dan bahkan Tuhan berkatakan bahwa orang sakit yang memerlukan tabib. Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itu ialah orang-orang sakit yang butuh diselamatkan? Dan kaum Farisi adalah orang-orang sehat yang tidak memerlukannya? Jelas bukan itu ya. Tuhan tahu semua orang termasuk orang Farisi adalah orang yang berdosa dan butuh diselamatkan. Jadi apa sih sebenarnya maksud Tuhan dengan hal ini? Di sini ialah Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dosa namun menolak mengakui dosa mereka dan merasa tak butuh juru selamat. Dengan sabda itu Tuhan sekaligus juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah namun menolak mengakui masalahnya dan menolak upaya penyelesaian kesalahannya. Nah, siapa sajakah mereka? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya dan tidak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, mengklaim dirinya baik-baik saja, yaitu mereka merasa tidak perlu tabib dan mereka tidak perlu berobat. Orang yang mengakui bahwa dia sakit amatlah berbahaya jika dia menolak untuk diobati atau menjalankan kesehatan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Nah ini bisa membunuh orang tersebut karena penyakitnya. Demikian pula juga orang yang merasa dirinya baik-baik saja, orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan juga belum tentu dia akan baik-baik saja. Justru Tuhan tahu seberapa dalam hati kita, hubungan kita terhadap Tuhan. Adik-adik, di akhir tahun ini
marilah kita merenungkan apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Apa respon kita terhadap panggilan Tuhan? Apakah kita seperti orang Farisi yang merasa kita baik-baik saja, atau kita tidak berdosa, ataukah kita seperti seorang Matius yang mengakui dirinya orang yang berdosa dan banyak kesalahannya, tetapi dia merespon panggilan Tuhan untuk mengikut dia dan akhirnya mau meninggalkan semua yang telah dia perbuat dan memulai kehidupan yang baru untuk bersama-sama Tuhan. Nah, inilah menjadi bahan renungan bagi kita semua, termasuk golongan yang manakah kita. Tanpa kejujuran untuk mengakui yang harus diakui, tidak ada kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, apapun kondisi kita saat ini, hendaklah kita mengandalkan Tuhan, mengakui kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan kita butuh pengampunannya untuk diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah Kau berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman ini bisa menjadi tuntunan hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk kedepannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di Renungan Habatus lain waktu. Dan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun yang baru akan membawa lebih baik untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.